Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih. Nah, sebelum kita memulai dan melanjutkan pembahasan, kita mau dengar dulu nih semangat lagi dari teman-teman STIT. Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan kita telah membahas tentang sunat-sunat mandi ya Ustadz ya. Dan yang pertama kita disunatkan membaca basmalah. Saya ingin bertanya Ustadz, padahal kan basmalah itu termasuk dalam bacaan Al-Quran ya Ustadz ya. Dan orang yang berhadas besar tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Itu bagaimana nih Ustadz? Iya, terima kasih. Nah, jadi memang membaca Al-Quran itu haram bagi orang yang berhadas. Nah, tetapi ketika ini niatkanlah zikir. Nah, karena kalau kita niat zikir boleh. Bahkan seperti orang yang mau makan. Nah, hendak makan nih, udah bismillah, kan Quran juga. Tapi dengan niatan zikir boleh. Orang hendak guring, bismillah, boleh kalau dengan niatan zikir. Dulu sudah kita bahas, artinya bahwasanya membaca Al-Quran itu bagi orang yang berhadas besar boleh pertama dengan niat zikir, kemudian dengan niat untuk perlindungan daripada syaitan, atau niat mengambil berkah, nah boleh. Tapi jangan niat membaca Al-Quran. Itu. Terus selanjutnya apa nih? Apa lagi nih Ustadz yang disunatkan dalam mandi setelah kita membaca basmalah, ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian yang kedua, disunatkan ketika hendak mandi tadi kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Apakah ada hikmahnya Ustaz? Ya, sebenarnya hikmahnya ini sama dengan ketika sunat berwudu, dulu pernah kita bahas. Artinya dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, di situ kita tahu sifatnya air. Artinya jangan-jangan air ini telah berubah rasanya nih. Dengan berkumur-kumur, tahu kita rasanya. Kemudian dengan memasukkan air ke hidung, kita tahu, oh jangan-jangan ini baunya telah berubah ini. Oh, karena kalau dengan memasukkan air ke hidung, oh kita tahu ini sifat airnya belum ada perubahan, berarti bolehlah. Jadi makanya sunat berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Baik Ustaz, setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, apalagi nih Ustaz yang disunatkan dalam mandi? Kemudian yang ketiga, disunatkan ketika mandi itu yaitu berwudu. Nah, jadi berwudu sunat. Berwudu di sini dimaksudkan sama nggak Ustadz dengan berwudu orang yang mau sholat nih Ustadz? Sebenarnya kalau dari segi pekerjaannya sama, cuma bedanya itu dari segi niat. Kalau orang mau sembahyang kan niatnya untuk menghilangkan hadas. Kalau di sini niatnya untuk sunat aja. Jadi nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saja aku berwudu sunat karena Allah. Maksudnya sunat di sini sunat bagian dari sunat mandi. Nah, ia tidak menghilangkan hadas. Jadi bagian dari sunat mandi itu. Jadi dari segi niat aja perbedaannya. Ya, baik Ustaz, setelah berwudu ada apa lagi nih Ustaz? Jadi kemudian selanjutnya sunat menggosok badan. Nah, kita tadi meskipun sudah tahu artinya rata aja seluruh badan ini dengan air, sunat digosok-gosok. Nah, merasakan kembali supaya lebih yakin itu sunat. Untuk pemakaian sabun atau sampo itu diwajibkan juga nggak Ustaz dari dalam kita mandi wajib nih Ustaz? Sebenarnya kada wajib, itu sekedar mengharumi aja. Nah, untuk menghilangkan kuman-kuman itu kada wajib. Yang wajibnya meratakan air ke seluruh tubuh itu. Jadi dalam penyiraman terhadap air ini Ustadz, apakah itu sudah masuk dalam kategori suci Ustadz? Ya, kalau sudah seluruh tubuh rata airnya sudah suci. Meskipun kada pakai sabun, dari bisnis sabun misalnya, tetap sah. Terus setelah menggosok badan ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian sebagian dari sunatnya atau adabnya itu kita sunat ketika mandi wajib itu menghadap ke arah kiblat, sunat. Nah, itu sunat. Menghadap kiblat ya Ustadz ya? Ya, sunat. Kalau bisa ya. Terus Ustadz ada apa lagi nih Ustadz? Kemudian kita sunat mendahulukan yang kanan. Jadi ketika mandi itu yang paling baik kalau kita menuruti Nabi. Nah, ketika basuh tuh basuhlah dari sebelah kanan. Nah, basuh dulu 3 kali sebelah kanan bahu misalnya. Lalu 3 kali yang kiri. Nah, setelah itu baru kepala. Ini paling bagus. Kenapa? Dari segi kita masuk badan lalu pausnya di awak nafas keluar jalan kepala. Itu yang paling baik. Nah, kalau kita langsung kepala, nah ya bisa nih panasnya terkurung di dalam, bisa muriat dingin. Nah, jadi maka sunatnya dahulukanlah yang kanan, kiri. Nah, hanya kepala itu bagusnya. Terus setelah mendahulukan bagian kanan, setelah itu bagian kiri, ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian yang ketujuh disunatkan menyelang-nyelangi rambut. Nah, bagi babinian rambut banyak. Nah, jadi ayo diselang-selangi maksudnya apa? Disampaikan air ke dalam rambut, pori-pori kepala itu. Nah, disunatkan. Mengapa sunat kada wajib? Nah, karena kita yakin aja sampai, cuma untuk lebih meyakinkan. Tetapi apabila kita yakin kada sampai, di situ meratakan maksudnya wajib.
Nah, jadi kalau kita yakin sampai sunat bener aja lagi merasa pakan kayak ini aja. Itu. Baik Ustaz. Setelah itu ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian terus menerus. Maksud terus menerus di sini? Terus menerus di sini sunatnya setelah saikungan kita langsung mandi. Makruh kan? Jadi kebalikan daripada sunat ini makruh, kita menunda-nunda. Contoh misalnya ada orang mandi seperti ini tengah malam, nah habis begawian dulu lagi bini, nah hendak mandi dingin. Lalu sidin mandi wajib kepala saja. Wah, hinggan gulu. Sahaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar seluruh tubuh padok. Hinggan gulu aja. Sambungannya isuk jadi sidin. Nah, bolehkah ini? Boleh. Nah, tetapi makruh tadi. Kenapa? Sunatnya langsung terus menerus seluruh tubuh. Kalau ditunda sini makruh. Nah, bisa juga sih nak makalan orangnya lah pengantin baru misalnya. Wah, mandi di sungai. Wah, awak aja kada basah kepala. Nah, jawabannya kada baik dua lagi bini kira-kira. Nah, padahal ini pintar sidinnya lah. Sudah malam tadi kepala sidin. Tetapi makruh. Sunatnya terus menerus ke seluruh tubuh. Itu. Jadi sebenarnya diperbolehkan aja saja boleh, ya Ustaz ya? Boleh. Tapi makruh tadi. Iya. Apakah itu dapat mengurangi pahalanya Ustaz? Bagaimana? Maksud mengurangi pahala di sini artinya kalau kita terus saikungan mandi wajib ada pahala situ terus menerus. Iya. Nah, kalau kita menunda kada dapat pahala dari segi terus menerus tadi. Nah, itu. Nah, tadi kan kita telah membahas rukun mandi, sunat-sunat mandi ya Ustaz. Terus di sini saya ingin menanyakan apakah ada mandi-mandi yang sunat nih Ustaz? Ada. Nah, jadi ada waktu-waktu atau hari-hari yang disunatkan mandi. Nah, ada. Okay. Yaitu pertama mandi hari Jumat. Nah, itu sunat. Nah, apakah semua orang disunatkan dalam mandi hari Jumat ini Ustaz? Ya, sebenarnya yang disunatkan mandi hari Jumat ini cuman orang yang hendak tulak ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Cuman itu yang disunatkan mandi hari Jumat. Adapun orang yang kada ke masjid ini kada sunat mandi Jumat, mandi biasa aja ya lah. Nah, jadi sunatnya ini yaitu ketika mulai pagi sudah boleh mandi ini. Nah, jadi mandi pagi sudah boleh. Nah, tetapi yang sunatnya mandi hari Jumat ini di ketika hendak berangkat menuju ke masjid. Nah, mengapa sunat? Nah, karena kita akan berkumpul dengan orang banyak. Nah, di situ mungkin kita kada mandi, kasihan kawan dihiga yalah. Nah, itu. Jadi sunat hari Jumat bagi orang nah hendak sholat Jumat. Ya, biasanya kan Ustadz kalau kita di rumah juga pengen mandi nih Ustadz ya. Pengen mandi dan meniatkan mandi pada hari Jumat. Itu bagaimana Ustadz? Apakah kita mendapat pahala atau bagaimana Ustadz? Karena tadi sunatnya cuma orang yang mau ke masjid. Kalaupun nak mandi Jumat, niatakan yang lain. Misalnya, sahajaku mandi supaya segar, supaya nyaman. Misalnya aku ke majelis taklim, itu dapat pahala. Atau niatakan yang lain supaya segar, supaya aku nyaman ini. Niatakan yang baik itu pun jadi pahala. Asalnya tadi kan mandi biasa ini mubah saja, artinya berpahala kada, berdosa kada. Tapi bila kita tambah dengan niat yang baik, misalnya sahajaku mandi nyaman, aku segar, nyaman, aku membantu orang tua atau apakah dengan niat yang baik itu jadi pahala. Gitu. Iya. Setelah itu Ustaz, yang kita disunahkan dalam selain mandi wajib yang disunahkan itu mandi Jumat, mandi pada hari Jumat ya Ustaz ya. Terus setelah itu ada apa lagi nih Ustaz? Kemudian sunat mandi itu juga ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun sunat mandi. Kalau perempuan yang sedang haid, apakah disunatkan juga Ustaz dalam mandi Idul Fitri dan Idul Adha ini? Ya, ini tetap sunat. Karena kesunatan mandi hari raya ini bukan karena dirinya. Misalnya orang haid kan dirinya haid, tetapi di situ sunatnya mandi hari raya karena harinya yang hari raya. Nah, jadi karena harinya yang hari raya, maka sunatlah ia mandi meskipun si orang haid tadi. Nah, orang nifas ini sunatkan juga mandi. Tetapi mandinya mandi sunat tadi, kada terangkat hadasnya tidak terangkat. Nah, jadi cuman sunat mandi benar aja karena harinya yang hari raya tadi. Itu. Jadi untuk pekerjaan itu apakah kita mendapat pahala nih Ustaz? Dapat pahala sunat mandi hari raya tadi. Terus setelah itu Ustaz, setelah kita mandi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, apakah ada mandi yang disunatkan lagi Ustaz? Ada, seperti mandi sesudah memandikan mayit, ini sunat. Kenapa tuh Ustaz? Karena apabila seseorang
imbah menyentuh, imbah tahayud orang yang telah hilang rohnya. Biasanya itu maulah awak lamahan. Benih ha? Pokoknya imbah menyentuh orang yang telah mati, lamahan awak kita. Nah, di situ sunat kita mandi. Nah, jadi sunat mandi. Nah, pernah juga seseorang bercerita guru dulu lah. Tapi ini kadang jadi dalil bang. Nah, ujar Sidin, aku jadi suami mandi mayit. Kada ingat lagi aku mandi Sidin. Pas aku taguring, pas aku Sidin, asa di kapung si mayit, napa aku Sidin. Nah, itu kadang jadi dalil. Cuman sunat mandi karena tadi napa awak lamahan bila kita telah tersentuh orang yang hilang rohnya. Itu. Apakah ada niatnya juga nih Ustadz kita mandi? Niatnya biasa aja aku mandi karena waktu itu aja. Biasanya niat biasa aja, asal mandi aja. Terus Ustadz, setelah mandi sesudah kita memandikan mayit, apakah ada mandi yang disunatkan yang lain Ustadz? Ada lagi, yaitu mandinya orang kafir setelah masuk Islam, itu sunat mandi. Gimana tuh Ustadz? Jadi biasanya mandi biasa atau mandi dari hadas besar boleh juga ya, karena kemungkinan Sidin pernah junub, tetapi sebenarnya dimaafkan aja karena Sidin dulunya tuh kafir. Nah, jadi sunat saja, artinya kada wajib bagi orang yang baru masuk Islam itu mandi, dia cuma sunat aja. Ya. Tapi diniatkan saja ya Ustadz ya. Terus setelah mandi orang kafir setelah masuk Islam, apa ada lagi nih Ustadz? Kemudian ada lagi, yaitu mandi ketika hendak berihram haji atau umrah. Nah, ini sunat. Nah, jadi hendak berihram, ayo mandi dulu, sunat. Ya. Terus apa ada mandi yang lain Ustadz? Ada lagi seperti mandi karena hendak ke kota Mekah, hendak masuk kota Mekah. Nah, ayo sunat mandi juga. Jadi sebenarnya masalah mandi ini banyak. Nah, misalnya lagi mandi bulan Ramadan setelah berbuka puasa, setelah sholat maghrib sunat mandi karena ada berkumpul orang sholat tarawih. Ringkasnya, karena masalah sunat mandi ini disunatkan ketika kita akan berkumpul dengan orang banyak. Bisa lagi hendak sembahyang istisqa, misalnya sembahyang minta hujan atau sembahyang apapun, pokoknya kita hendak berkumpul dengan orang banyak. Di situ kita disunatkan mandi karena apa? Nyaman orangnya lah kita mandi segar kita. Namun kita kada mandi ya tadi kasihan kawan dihiga itu. Nah, biasanya kan Ustadz gimana nih cara mandi wajibnya orang yang luka nih Ustadz? Padahal kan luka itu tidak boleh terkena air. Ya, masalah orang yang luka ini sebenarnya ada bahasan. Nah, jadi kalaunya luka ini misalnya kada boleh karena banyu nih. Nah, di sini ketika kita mandi wajib, misalnya di batis misalnya, nah, jitu kita mandi aja dulu seperti biasa. Kemudian nih nang kada boleh karena banyu ini kita tinggal dulu. Nah, setelah mandi kalau kita bertayamum, tayamum ini ganti dari nang kada kawa dibasuh ini. Nah, jadi tayamum ganti daripada nang kada kawa dibasuh. Nah, itu kalaunya luka. Tapi catatannya tidak pakai perban. Kalau pakai perban, lain lagi masalahnya. Baik Ustadz, kita jeda dulu sebentar dan kita akan membahas setelah jeda ini ya Ustadz. Iya. Nah, pemirsa TV Tabalong Budiman, sebelum kita jeda, kita mau dengar semangatnya lagi nih dari teman-teman STIT ya. Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Terima kasih, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.